Mari kita mulai dengan hal pertama. Seperti yang saya bilang tadi, profil singkat mengenai negara Chili ya. Nah, jadi itu bendera Chili. Lalu nama resmi negaranya adalah dalam bahasa Spanyol mereka sebutnya República de Chile. Artinya negara Republik Chili. Tentu kita semua tahu ibu kotanya Santiago. Lalu negara ini merdeka pada tahun 1810. Jadi jauh 100 tahun sebelum kita, 100 lebih tahun lah sebelum kita merdeka. Lalu mereka merdeka pada tahun 1810 dan mereka mengenal hari nasional yang disebut dalam bahasa Spanyol juga Fiesta Patria. Jadi seperti bukan hari kemerdekaan tapi seperti hari pahlawan kira-kira begitu, dan setiap tahun dirayakan pada tanggal 12 September. Bentuk negara sudah jelas, republik. Lagu kebangsaan mereka disebut Himno Nasional de Chile. Jadi lagu nasional Chile. Lalu karena republik, ya kepala negara jelas seorang presiden, dan presiden yang sekarang ini adalah Senior Sebastián Piñera. Nah, untuk informasi, Presiden Chile sekarang ini, Sebastián Piñera ini kali kedua dia menjabat sebagai presiden. Dan sebelumnya dia pernah menjabat juga sebagai presiden pada tahun 2002 sampai 2006. Nah, kenapa dia bisa 2 kali dipilih menjadi presiden? Karena memang di dalam konstitusi Chile itu seorang presiden atau seseorang bisa dipilih sebagai presiden untuk kedua kali, hanya tidak boleh secara berturut-turut periodenya. Jadi seperti sekarang ini kalau presidennya Sebastián Piñera, sebelumnya adalah Presiden Michelle Bachelet, seorang perempuan, dan itu perempuan pertama, seorang dokter medicine yang pernah menjadi presiden Chile. Beliau sekarang direktur di HAM PBB. Nah, sistem mereka juga sama dengan kita, dipilih langsung oleh rakyat. Nah, luas wilayah Chile, kalau saudara-saudara bisa melihat di peta itu panjang sekali dari utara sampai ke titik selatan di benua atau di wilayah Amerika Latin yang ada hijau-hijaunya itu. Nah, luas wilayah keseluruhannya itu 700 kurang lebih ya 756.000 kilometer persegi. Nah, negara ini dengan panjang seperti itu yang kelihatan di peta itu, maka dengan sendirinya merupakan salah satu negara yang garis pantainya terpanjang juga di dunia. Mungkin kedua atau ketiga setelah Indonesia dan Filipina. Kalau tidak salah 4.900 km seingat saya ya, kurang lebihnya panjang pantainya itu. Nah, jumlah penduduk Chile menurut sensus tahun 2017 itu 18 juta lebih, dan saya perkirakan sekarang sudah mendekati 20 juta. Lalu GDP per kapitanya Chile itu 22.840 US dollar. Mata uang mereka adalah peso Chile, jadi lain dengan peso di Filipina, sehingga disebutnya Chilean peso. Nilai kurs Chile, peso Chile dengan Indonesia, 1 peso Chile sama dengan 20 rupiah Indonesia, 20 rupiah, jadi berarti 1.000 peso sama dengan 20.000 rupiah. Lalu 1 US dollar itu fluktual ya, jadi naik turun antara 500 sampai 600 peso Chile. Kemudian Chile merupakan salah satu negara terpenting di dunia juga karena Chile ini menghasilkan 30 sampai 35%-nya konsumsi tembaga di dunia. Jadi sangat penting. Kita juga walaupun kita punya tembaga, tapi Chile masih nomor 1. Lalu produk ekspor Chile yang lain, yang termasuk juga diekspor ke Indonesia, ialah buah-buah subtropis, seperti terutama cherry ke Indonesia, kemudian buah anggur, juga minuman wine, tepung ikan, lalu ikan salmon, juga selulosa. Selulosa itu bahan bubuk kayu kalau saya tidak salah. Tapi dia juga membeli banyak dari kita, antara lain yang saya tahu persis sangat banyak tergantung di Indonesia adalah kertas. Kemudian rumput laut, lalu produk-produk makanan yang banyak sekali terdapat di Chile, produk Indonesia. Tetapi sayangnya sebelum tahun 2017, itu produk-produk Indonesia ini masuk ke Chile melalui pihak ketiga. Jadi melalui pengusaha Singapura, pengusaha Vietnam, juga pengusaha Malaysia.
Karena pada saat itu kita belum punya perjanjian dagang bilateral antara Indonesia dan Chili. Ya, saya kira itu secara singkat mengenai profil negara Chili. Walaupun saya sudah singgung sedikit mengenai bidang ekonomi. Lalu saya lanjutkan dengan hubungan diplomatik atau hubungan bilateral di bidang politik antara Chili dan Indonesia. Nah, mengenai hubungan diplomatik ini, tentu teman-teman mungkin ada yang bertanya, tapi secara umum atau secara general saya katakan bahwa tidak banyak dari warga negara kita yang tahu soal hubungan diplomatik antar negara, khususnya antara Chili atau Indonesia. Demikian juga sebaliknya. Tapi dalam hubungan bilateral ini, kita punya beberapa prinsip yang sama, yaitu antara lain baik Indonesia, baik Chili, sama menganut sikap tidak mencampuri urusan negeri masing-masing. Nah, yang pertama. Yang kedua, Indonesia dan Chili juga sama memiliki kepentingan dalam hal promosikan isu HAM, kemudian demokrasi, juga kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Kemudian juga sama-sama aktif memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di forum internasional. Nah, kemudian saya lanjut dengan keterangan. Ya, hubungan Chili Indonesia kemudian terus semakin meningkat. Nah, memang ada alasan atau saya punya argumentasi yang cukup kuat, yaitu bahwa pada tanggal 14 Desember tahun 2017 itu, kemudian Indonesia dan Chili menandatangani suatu perjanjian dagang yang disebut ICCPA, Indonesia Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement. Perjanjian ini kemudian masih terus berlangsung karena di dalam perjanjian itu baru menyangkut perdagangan barang atau trade in goods. Nah, ini karena apa? Karena masih banyak hal, jasa belum termasuk, sehingga baru mencakup perdagangan produk-produk barang saja. Kurang lebih 1.000 sekian ratus item yang diperdagangkan mulai tahun 2017 antar kedua negara. Sehingga ini merupakan suatu keberhasilan di mana kita tidak lagi harus membayar biaya yang lebih karena harus produk kita tadinya melewati atau melalui pihak ketiga. Kemudian hal lain yaitu dalam hubungan diplomatik ini, kedua negara Indonesia Chili juga sepakat untuk saling dukung. Ini yang paling penting, yaitu saling dukung dalam pencalonan keanggotaan di organisasi-organisasi internasional. Nah, sebagai contoh, pada tahun 2019 sampai 2020, Indonesia kan mencalonkan diri sebagai anggota sementara Dewan Keamanan PBB. Nah, itu kita lakukan dan berhasil. Kemudian pencalonan Indonesia untuk anggota Dewan HAM PBB tahun 2020-2022 itu sudah dilakukan jauh-jauh sebelumnya. Lalu di IMO Maritim kategori C, dan juga di UNESCO tahun 2017-2021, dan masih banyak lagi. Kemudian dalam hubungan ini saya ingin singgung juga sedikit khusus mengenai bidang pertahanan. Mengenai bidang pertahanan ini, walaupun belum ada MOU kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Chili, tetapi dalam kenyataan atau fakta itu hubungan pertahanan ini terus meningkat antara kedua negara. Jadi ini bisa kita lihat dari berbagai kegiatan yang diikuti oleh baik Indonesia di Chili ataupun Chili di Indonesia. Misalnya Simposium Pertahanan Angkatan Laut, ada wakil Indonesia yang hadir. Kemudian seminar Sistem Pertahanan Permukaan Angkatan Laut, itu juga dihadiri oleh Indonesia dan Chili, bersama-sama pelaksananya di Chili. Lalu kunjungan muhibah, kapal pelatih atau kapal latih, seperti punya kita dulu di Baroci ya, kapal latih Chili yang namanya Esmeralda ke Bali, itu sudah dilakukan 2 kali. Lalu partisipasi Angkatan Laut Chili di Komodo Exercise
dalam wadah multilateral naval exercise di Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa hubungan tidak selalu harus didahului dengan suatu perjanjian atau agreement. Nah, tapi mungkin akan lebih baik jika sudah ada kegiatan baru diformalkan dengan perjanjian. Lalu ada satu hal lagi yang saya catat betul karena saya ikut mendampingi beliau-beliau ini dari Indonesia. Ada upaya untuk kerjasama dalam bidang pelatihan teknik mengenai pemeliharaan kapal selam. Itu sudah 2 kali dilakukan oleh Indonesia ke Chili dan sudah dibincangkan, sudah didiskusikan untuk mengirim perwira-perwira kita untuk ikut bergabung dalam pelatihan di sana, atau sebaliknya perwira-perwira Angkatan Laut Chili bisa dikirim ke Indonesia untuk berlatih di Indonesia, namun pelaksana. Nah, di bidang lain yaitu hubungan antar parlemen. Ini juga satu hal yang perlu dan selalu kita lakukan dan sangat positif nilainya. Nah, selama saya dipercaya sebagai duta besar di Chile, saya mencatat bukan hampir, tapi 4 kali kunjungan rombongan DPR RI ke Chile untuk berbagai kepentingan. Bahkan wakil MPR dan ketua MPR dan wakilnya juga sempat berkunjung ke sana dan kita pertemukan dengan counterpart mereka di Santiago, Chile. Nah, komisi DPR RI yang pernah berkunjung ke Chile yaitu pertama Komisi 3 terkait isu HAM dan pertahanan, seperti yang saya jelaskan di atas tadi bahwa soal HAM itu kita ada kerjasama. Juga ingin tahu lebih banyak mengenai bidang energi minerba. Juga seperti yang saya kemukakan tadi bahwa Chile merupakan satu negara penghasil tembaga, bahkan dia nomor 1 dalam mensuplai atau menyediakan konsumsi tembaga dunia. Sehingga para wakil rakyat kita juga ingin mengetahui banyak mengenai hal ini, dan KBRI selalu memfasilitasi untuk pertama bertemu dengan counterpart mereka, juga memberikan penjelasan-penjelasan kepada pihak DPR RI sebelum melakukan kunjungan pertemuan dengan counterpart. Nah, itu kira-kira yang politik yang saya anggap perlu saya sampaikan. Saya lanjut. Dalam ekonomi seperti saya katakan tadi, bahwa banyak sekali produk-produk kita, baik makanan, pihak ketiga pada tahun-tahun sebelumnya. Namun sekarang saya harap dengan telah ditandatangannya perjanjian ICCPA, Trading Goods, itu sudah ada produk-produk kita yang masuk langsung dari Indonesia ke Chile. Nah, kemudian sebagai informasi saja bahwa memang hubungan ekonomi antara kedua negara ini sebelumnya fluktuasi, naik turun, sehingga beberapa kali kita mengalami defisit, tapi kemudian bisa naik lagi sebentar, lalu defisit lagi. Nah, ini seperti yang terlihat di slide ini salah satu upaya kita dalam mengikuti pameran-pameran produk di Chile. Ini diikuti oleh berbagai negara, bahkan negara-negara besar seperti US, China, lalu Rusia. China dan US sangat aktif dan sangat maksimal dalam menampilkan produk-produk mereka di Chile ini. Nah, jadi KBRI ini, kedutaan besar kita, selain perwakilan KBRI kita di sana, di Chile juga ada yang namanya ITPC, itu dari Kementerian Perdagangan, Indonesia Trade Promotion Center. Jadi kantor ini secara struktural tidak berada langsung di bawah KBRI, tapi kerjasama selalu dilakukan. Dan apapun yang dilakukan oleh ITPC ini mesti koordinasi, konsultasi dengan KBRI. Sehingga memang ini merupakan suatu kerjasama yang baik yang perlu mungkin ditingkatkan di seluruh wilayah di dunia ini. Karena ITPC ini hanya ada beberapa saja di dunia, tidak di seluruh perwakilan. Nah, kemudian itu salah satu upaya jadi mengikuti program
program promosi, lalu melakukan promosi-promosi secara mandiri, yaitu dengan berkunjung ke daerah-daerah, lalu kita tampilkan produk-produk Indonesia, kita bertemu dengan pemerintah-pemerintah daerah di sana untuk melakukan kerjasama dengan mereka. Nah, sebagai contoh, nanti ada gambarnya, di mana pada suatu ketika KBRI setelah penandatanganan perjanjian ICCPA dengan Chili, lalu kami melakukan suatu terobosan di Chili dengan melakukan promosi keliling di kota Santiago terutama, yaitu dengan menyewa bus transport umum yang setiap harinya mengelilingi kota Chili, kota Santiago, dengan gambar-gambar atau iklan-iklan produk Indonesia. Nah, kami kontrak hanya untuk sebulan dengan biaya yang cukup tinggi. Tapi saya waktu itu senang sekali karena, dan tidak hanya saya, tapi seluruh warga Indonesia yang sana begitu mereka lihat senang sekali. Karena walaupun kami hanya mengontrak itu untuk 1 bulan, ternyata setelah 1 bulan dan pada satu ketika saya berada di jalan dalam mengikuti suatu pertemuan, saya lihat bus ini masih tetap dengan iklan-iklan promosi Indonesia itu setelah 2 bulan berjalan itu. Jadi artinya apa? Ini diperlukan upaya promosi yang lebih. Yang menurut saya juga selama saya di sana, saya melihat bahwa upaya promosi produk Indonesia di Chili masih sangat kurang. Nah, jadi sekaligus saya pesan ini buat teman-teman yang masih belajar ini, yang memang saya lihat tadi dari latar belakang fotografi, advertising, and jurnalistik. Ini sebenarnya suatu challenge, tapi juga sekaligus opportunity buat teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu untuk mencari informasi lebih lanjut jauh sampai ke Chili. Kemudian dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi ini juga, KBRI bersama ITPC ini juga melakukan promosi wisata seperti mengundang fotografer dan para operator tur di Chili dan mengikut sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan tur di Indonesia, misalnya ke Bali, ke Raja Ampat, ke Danau Toba, juga di seluruh Pulau Jawa. Nah, ini kita maksudkan supaya memberikan dorongan bagi mereka-mereka yang ingin memperluas usaha atau ingin membantu pemerintah dalam meningkatkan hubungan kerjasama antar dua negara. Ada satu misi sebetulnya yang kita upayakan benar dengan penandatanganan ICCPA ini, yaitu bahwa kita berharap setelah penandatanganan pada tahun 2017 itu, maka Santiago atau Chili bisa dijadikan sebagai hub bagi produk-produk Indonesia di seluruh wilayah Amerika Latin. Jadi kalau ada barang kita mau masuk ke Argentina, sebaiknya masuk dulu ke Chili, baru dari Chili menyebar ke Argentina. Karena negara mereka ini hanya berdekatan, bersebelahan batas darat saja, baik ke Bolivia, Peru, Argentina, Brasil, ataupun sampai ke Kolombia dan Venezuela. Nah, sekaligus saya beri informasi bahwa pertemuan pertemuan Presiden Michelle Bachelet dan Joko Widodo yang kemudian dilanjutkan dengan percepatan penandatanganan ICCPA ini juga kita anggap sebagai sesuatu keberhasilan yang sangat strategis karena perjanjian tersebut merupakan satu-satunya perjanjian yang ditandatangani oleh Indonesia dan negara-negara di wilayah Amerika Latin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara ringkas mengenai bidang ekonomi. Dan saya coba lanjut. Nah, bidang pendidikan tadi ini masuk dalam bidang sosial budaya yang akan saya masuk ke sana. Sosial budaya. Kita juga KBRI selalu berupaya untuk memperkenalkan sosial budaya, kebudayaan Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan sosial budaya antara Indonesia dan Chili. Secara khusus misalnya di bidang pendidikan tadi. Nah, kalau lihat slide yang ada sekarang itu,
Yang duduk-duduk itu adalah anak-anak cilik yang dari sebuah sekolah yang disebut Indonesian School La Espejo. Jadi sekolah ini ditunjang oleh Indonesia, walaupun tidak secara finansial, tapi dalam hal-hal tertentu kita membantu sekolah ini dengan beberapa kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga setiap tahun dan pada saat mereka melakukan kegiatan, KBRI perlu hadir di situ juga. Sebagai contoh, lihat gambar itu pada saat menjelang 17-an. Kita berkunjung ke sana dengan memberikan penghargaan kepada siswa yang punya prestasi, misalnya membantu dalam soal finansial walaupun tidak besar. Kemudian dalam hal keperluan-keperluan sekolah juga kita membantu. Lalu anak-anak ini juga kita siapkan tenaga guru untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada mereka. Sehingga pada 17 Agustus, upacara 17 Agustus, mereka diundang ke KBRI untuk mengikuti upacara. Bahkan mereka lah yang juga ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Selain ini juga ada upaya-upaya lain. Misalnya kita datangkan pelatih angklung dari Indonesia untuk mengajar mahasiswa di beberapa universitas di Chile. Lalu di akhir kursus itu dilakukanlah pertunjukan kepada misalnya satu komunitas di salah satu kota. Nah, selain itu juga ada pelatihan batik misalnya di sekolah-sekolah. Nah, yang unik adalah yang pembatiknya bukan orang Indonesia, tapi seorang warga negara Chili perempuan yang pernah berkunjung ke Indonesia tapi tidak pernah belajar batik. Dia belajar batik secara mandiri melalui YouTube. Lalu dia mampu untuk membuat batik dan setelah kami seleksi, kami lihat ternyata memang persis seperti yang dilakukan di Indonesia. Dia membeli alat-alatnya sendiri, lalu kemudian dilengkapi juga dari KBRI, sehingga dia ini kita lihat seperti ini di salah satu sekolah, itu dia mengajarkan batik kepada orang-orang Chili, bagaimana membuat batik. Nah, upaya-upaya ini yang dilakukan oleh KBRI, tidak hanya di Santiago, mungkin di negara-negara lain juga dilakukan, biasanya bervariasi dan tergantung kondisi situasi, juga tergantung kepala perwakilan dan stafnya, apa yang mau dilakukan di sana untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara. Saya kira saya sudah hampir sampai di akhir penjelasan saya. Nah, ini yang kelihatan sekarang itu adalah base yang saya singgung tadi. Kita coba untuk tampilkan produk-produk Indonesia. Kalau lihat di sana ada batik, ada kopi, ada hal lain lagi di sebelahnya juga nampak gambar-gambar yang lain. Dan ini sangat dihargai oleh pemerintah setempat, terutama counterpart kami bahwa ada upaya seperti ini. Karena ternyata setelah kami lakukan hal seperti ini, ada kedutaan-kedutaan dari teman-teman kita negara-negara ASEAN lain juga mengikuti langkah seperti ini. Nah, ini satu hal juga yang perlu saya sampaikan. Seperti saya sangat berharap ini, karena saya tahu teman-teman ini ada yang berlatar belakang fotografi dan juga berkaitan dengan hal tadi. Gambar yang tadi kelihatan itu adalah gambar teleskop raksasa yang ada di Chili. Gambar itu disebut ALMA. ALMA itu artinya Atacama Large Millimeter atau Submillimeter Array. Jadi ini merupakan suatu teleskop raksasa terbesar yang ada di dunia dan juga tercanggih sepanjang zaman ini. Karena dari teleskop ini seseorang bisa memonitor ruang angkasa, bahkan cahaya-cahaya di alam semesta yang tidak pernah dilihat. Teleskop-teleskop ini memiliki sebanyak 66 antena, dan kenapa dikatakan tercanggih, terbesar, karena antena-antena ini bukan antena kecil. Ada dari 66 antena yang tersedia di sana, ada 54 antena, sementara 12 lainnya berdiameter 7 meter. Nah, kenapa teleskop-teleskop ini, kita tahu di US ada, tetapi kemudian atas kerjasama US, Jepang,
kemudian teleskop ini didirikan karena di wilayah ini wilayah Atacama ini adalah suatu wilayah di utara Chili yang sangat kering, sehingga langitnya itu merupakan atau dianggap wilayah yang langitnya terbersih di dunia. Sehingga ini sangat memungkinkan untuk para astronom bisa dengan leluasa memonitor seluruh kejadian di alam semesta kita. Nanti kalau ada yang ingin tahu lebih lanjut, ya kita bisa sharing lagi. Tapi begini, ada seorang warga negara Indonesia, namanya Dr. Hanindyo Kuncarayati. Masih muda sekali, dia doktor dari Jepang. Kemudian waktu kembali ke Indonesia tidak ada perusahaan yang menerima dia untuk kerja, jadi kemudian dia dipekerjakan. Nah, itu yang berdiri bersama saya itu, dia bekerja untuk sebuah perusahaan Jepang yang menempatkan dia di Atacama, Chili, untuk memonitor alam semesta dan memberikan masukan-masukan atau apa yang dipelajarinya didapatnya kepada perusahaan Jepang ini. Dan dia berada di sana selama 3 tahun lebih. Masih muda sekali, umurnya baru 34 tahun kalau saya tidak salah sekarang ini. Dan sekarang ini sudah, sebelum saya pulang, dia sudah dipindahkan ke wilayah utara. Kalau tidak salah di Denmark, salah satu negara di utara. Jadi sangat disayangkan bahwa ada seorang ahli, ada seorang yang begitu banyak tahu mengenai astronomi yang bisa kita bukan manfaatkan, tapi bisa mengajarkan kepada generasi muda kita mengenai astronomi dan pengetahuannya, tapi kemudian kita tidak memanfaatkan kesempatan ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin tahu banyak mengenai astronomi atau alam semesta, kalau punya kesempatan, silakan berkunjung ke Chili melalui KBRI. Nanti KBRI akan bantu.